Oke, nah, terima kasih kepada kakak kelasnya. Jadi hari ini ibu mau absen dulu. Jadi yang saya panggil namanya, angkat tangannya, bilang hadir. Alvino Saputra Ramang. Oke. Dede Aprilio. Hadir, Bu. Delita Indah Pratama. Hadir, Bu. Immanuel Silupang. Hadir, Bu. Jadi kalau lo ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Fauzan. Nia Rahmawati. Prisilia. Putriani. Ramantia. Rifai Tingkalo. Tirsa Palengka. Umar. Welsi. Yonatan. Oke, hadir semua berarti? Oke. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ini mau kita ice breaking. Ice breaking dulu. Jadi peraturannya adalah setiap kelipatan 3 kita mengatakan dor. Misalnya 1, 2 dor, 4, 5 dor, 7, 8 dor. Sudah ngerti? Ngerti. Oke, semuanya berdiri. Oke. Jadi saya mulai dari sebelah kanan saya. Kita mulai ya, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 5, dor. 7, 8, 9. Salah. Ketua kelas salah. Jadi kita ulangi ya, dengan bertangan supaya tambah semangat. Oke, saya mulai lagi dari tengah ya, tengah. 1, 2, 3. Dor. Aduh. Saya ulangi ya, kita mulai lagi meskipun dari angka 1. Oke, semua? Oke, 1, 2, 3. 1, 2. Dor. 3, 4, 5. Dor. 7, 8. Dor. Salah lagi. Jadi satu kali lagi saya ulangi harus benar semua ya. Oke? Oke. Tentang dulu. Oke, saya mulai lagi dari kiri saya. Semuanya fokus sama abang-abangnya. 1, 2, 3. 1, 2, dor. 5, dor. 7, 8. 9. Aduh. Oke. Sekarang itu sama. Oke, berarti sudah semangat ya pelajaran? Silakan duduk. Ambil buku cetaknya, bawa buku cetaknya. Dirapikan dari sini ya, dirapikan. Oke, jadi perhatikan slide yang ada di depan. Slide yang ada di depan. Apakah kalian masih mengingat ada berapa jenis bilangan bulat? Apakah kalian masih mengingat berapa jenis bilangan bulat? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri. Masih, Bu. Ya, yaitu? Bulat, positif, negatif, dan non. Oke, bilangan bulat berpositif, negatif, dan nol. Oke, terima kasih Pak. Nah, kemudian pertanyaan kedua. Negatif itu bilangan negatif, biasanya itu mengarah ke kemana saja? Oke, Dedek. Kemana kalau negatif? Di kiri, Bu. Ke kiri. Oke, terima kasih. Yang lain? Ada jawaban yang lain? Atau sama? Sama? Oke, sebentar sama ya. Kemudian yang ketiga, positif arahnya kemana saja? Oke, Noel. Ke kanan, Bu. Ke kanan? Oh ya, oke, terima kasih Noel. Jadi setelah
sepertinya kalian sudah masih mengingat materi-materi yang telah kalian pelajari di sekolah dasar dulu. Nah, coba lihat lagi ke depan. Jadi betul sekali yang dikatakan oleh teman kalian tadi bahwa bilangan bulat itu ada 3 toh? Bilangan bulat ada 3. Bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Kalau bilangan negatif arahnya kemana? Ke kiri. Kalau bilangan bulat positif ke kanan. Ada yang tahu tidak? Ini apa? Garis bilangan. Jadi ini adalah tempatnya menulis bilangan bulat dan bilangan positif adalah garis bilangan. Jadi materi ini berkaitan erat dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sistem koordinat. Nah, saya kasih dulu sekilas terkait materi kita. Jadi ada berapa garis bilangan yang ada di sini? 2 kan? 1, 2. Jadi 2 garis bilangan. Nah, kemudian kalau dia ada 2 sumbu, yaitu sumbu X yang dari kiri ke kanan, sumbu X. Dari kiri ke kanan yaitu sumbu X. Kalau dari atas ke bawah dia sumbu Y. Nah, kemudian sumbu X yang positif adalah yang ke kanan. Kalau yang negatif dia ke kiri. Kalau yang ke atas sumbu Y yang positif. Nah, kalau yang ke bawah berarti sumbu Y-nya negatif. Berarti sudah mengerti. Nah, kemudian ada yang dinamakan X. X ini sama dengan absis. Y itu sama dengan ordinat. Jadi saya ulangi, X sama dengan absis, Y sama dengan ordinat. Nah, ada nanti dalam koordinat kartesius ini kita akan menentukan titik koordinat. Titik koordinat dari suatu titik. Jadi caranya itu kita mulai menulis dari X, Y. Jadi tidak boleh ditulis Y, X, tapi X, Y. Jadi kita mulai dari X kemudian Y. Seperti itu. Sudah paham sampai di sini? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini bisa dilihat di slide. Setelah kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan pendekatan saintifik, kalian semua dengan sikap aktif, santun, peduli, dan kerjasama yang baik dapat menentukan dan menganalisis kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan Y, kemudian terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu yaitu A, B dan letak kuadrannya. Kemudian yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan Y, terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Jadi berapa tujuan pembelajaran kita hari ini? 2. Jadi kalian harus aktif, harus santun, harus peduli dan bekerja sama dengan baik pada saat nanti pembagian kelompok. Pada hari ini yaitu, ada yang tahu ini apa? Coba besar-besar suaranya. Peta apa? Indonesia. Nah, jadi sistem koordinat itu berhubungan erat dengan pembuatan peta. Pembuatan peta di mana misalnya kalian mau mengetahui kita mau mengetahui Makassar ada di mana? Makassar kan ada di sini kan? Di situ. Jadi dengan adanya sistem koordinat atau koordinat kartesius dalamnya, kita bisa mengetahui kedudukan suatu lokasi, mengetahui kedudukan suatu lokasi. Kalian juga pernah pakai Google Maps? Pernah. Nah, itu juga di dalamnya itu membuat Google Maps itu dengan bantuan namanya sistem koordinat. Jadi sistem koordinat ini berfungsi untuk membantu kita dalam menentukan atau menemukan suatu titik lokasi. Mengerti? Oke, jadi manfaatnya tadi seperti itu. Nah, kemudian penilaian. Penilaian yang Ibu akan lakukan pada hari ini adalah
ada 3 penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi sikap tadi sudah saya jelaskan di tujuan pembelajaran, harus aktif, santun, peduli, dan bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau pengetahuan, saya nilai dari tes evaluasi nanti. Jadi kalian akan tes tertulis. Kemudian nilai keterampilannya juga dari tes tertulis dan unjuk kerja kalian pada saat kalian nanti memaparkan hasil diskusi kelompok. Jadi ada 3 penilaian ibu. Jadi dimohon perhatiannya sehingga pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Kita masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini. Bisa lihat di slide. Amatilah gambar di bawah ini. Ada yang tahu tidak gambar apa ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, Dede. Apa, Dede? Dena lokasi, Bu. Dena lokasi. Oke, betul sekali, dena lokasi. Nah, kemudian adakah yang tahu bagaimana cara menentukan lokasi-lokasi yang ada di dena ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita kaitkan dengan materi kita hari ini. Ada yang tahu? Oke, di file berdiri. Menurut saya, kita buatkan dulu diagram berperiksisnya, kemudian kita perkirakan letak bangunan-bangunan pada dena. Oke, ketahui bagaimana? Sepertinya Arifai sudah mulai mengerti bagaimana kita menentukan lokasi mereka, kan? Lokasi bangunan yang ada di gambar dena lokasi ini. Jadi yang pertama kita gambar dulu diagram Kartesiusnya. Kemudian kita masukkan lokasi-lokasi pada diagram tersebut. Nah, coba amati lagi di gambar depan. Nah, jadi maksudnya tadi di file itu seperti ini kan? Ini, kemudian digambar seperti ini. Oke? Ya, betul sekali. Jadi sekarang kita sudah tahu. Ini kan sudah nambah koordinat Kartesiusnya. Nah, kemudian di sini kita ada hotel. Hotel di sini, kemudian sekolah, toko buku, rumah sakit, kemudian mall, dan yang terakhir adalah rumah makan. Oke, jadi di papan kita bisa lihat kuadran pada bidang koordinat ada 4, yaitu kuadran pertama di mana sumbu X-nya itu positif dan sumbu Y-nya itu positif, kuadran 1. Kemudian kuadran 2-nya ini berada di sumbu X yang negatif dan Y yang positif. Kalau untuk yang ketiga, kuadran ketiga, koordinatnya yaitu X-nya negatif dan Y-nya negatif. Dan yang terakhir adalah kuadran keempat, yaitu X-nya positif dan Y-nya negatif. Jadi misalnya, tapi ini tidak berlaku ketika dia titik koordinatnya 0,3, 3,0. Pokoknya dia harus berada di daerah di sini, daerah kuadrannya. Tidak berada pada sumbu X atau Y. Jadi mengerti mengenai kuadran? Mengerti? Oke. Kemudian saya mau jelaskan dulu terkait bagaimana kita menentukan kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Coba satu orang, ada yang bisa menjawab bagaimana jarak toko buku terhadap sumbu Y dan sumbu X? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Jadi toko buku di atas sini kan, toko buku di sini. Berapa jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa dijawab? Ayo, perempuan lagi, perempuan. Ayo, perempuan atau yang laki-laki? Ya, silakan.
Jarak toko buku terhadap sumbu X adalah satu satuan. Jarak toko buku terhadap sumbu Y adalah 4 satuan. Oke, tentang buat ya. Nah, jadi perhatikan dulu ke depan, perhatikan ke depan. Di sini toko buku kan? Nah, kita menghitung berapa jaraknya terhadap sumbu X. Yang ini sumbu X. Ini sumbu. Nah, kalau kita menghitung sumbu di sini, berarti kita menghitungnya dari sini. Berarti satu. Berarti jarak toko buku terhadap sumbu X adalah 1 satuan. Benar yang dikatakan tadi? Oke, kemudian kalau untuk toko buku, jarak toko buku terhadap sumbu Y, ya kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan terhadap sumbu Y. Mengerti sampai di sini? Oke. Jadi titik koordinatnya adalah berapa? Titik koordinatnya. Titik koordinat tadi kan X, Y. X-nya 1, Y-nya negatif 4. Berarti titik koordinatnya sama dengan Oke, min 4,1 atau 1,4? Min 4,1. Ada yang tahu tidak letak kuadrannya? Letak kuadran toko buku. Angkat tangan yang tahu? Oke, Rifai, berada di mana toko buku kan di sini? Di mana? Kuadran ke? Letak kuadran berada pada kuadran Ke? 2. Oke, betul sekali. Jadi letak kuadran toko buku adalah berada di kuadran ke 2. Kalau yang untuk hotel berada di kuadran ke berapa? Di sini kan 1, kuadran 1, kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran keempat. Berarti kalau di sini kuadran berapa ini? 3. Kalau yang di sini rumah makan kuadran ke 4. Kalau yang mall sama rumah sakit kuadran ke 1. Kalau dia toko buku tadi kuadran ke 2. Jadi ingat saja posisinya kalau di sebelah sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, kita lanjut dulu ke menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal 0,0 dan letak kuadrannya. Di mana lagi letak titik asal 0,0? Di sini kan? Di tengah-tengah 0,0. Ada yang tahu letak toko buku terhadap titik asal 0,0? Ada yang tahu? Atau rumah makan atau sekolah? Ada yang bisa jawab? Salah satunya lah ya di sini. Oke, ingatan. Oke, tentang ingatan. Jadi tadi Yonatan mengatakan bahwa dia mau mengetahui kedudukan sekolah terhadap titik asal 0,0. Jadi dia hitung X-nya itu sama dengan 0. Nah, 0, kemudian Y-nya sama dengan berapa? 4. Ini dihitung. Dihitung dari 1, 2, 3, 4. Jadi titik koordinatnya adalah 0,4. Oke, lanjut lagi. Menentukan kedudukan suatu titik terhadap titik asal A, B. Ada yang bisa tentukan? Misalnya toko buku ke hotel kah, sekolah ke mall, atau rumah sakit ke rumah makan. Ada yang bisa memberikan ide atau ada yang bisa memberikan jawaban? Ayo, oke. Usah.
memberikan satu titik terhadap titik tertentu A, B, misalnya yang dicontohkan oleh Fauzan, mall terhadap rumah sakit. Jadi kita menghitung dari rumah sakit dulu. Kita menghitung dari rumah sakit. Di sini kan rumah sakit. Di sini rumah sakit. Rumah sakit kan ada di sana. Sini rumah sakit. Kita hitung ke arah kiri. 1, 2, 3, 4. Berarti X-nya sama dengan 4. Kemudian Y-nya 1. Sejajar plus sejajar. Kita tarik garis lurus sehingga X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 1. Tetapi karena dia arahnya ke kiri, maka X-nya sama dengan negatif berapa Fauzan? Negatif 4. Kalau dia arahnya ke bawah, berarti Y-nya apa? Y-nya negatif atau positif? Kalau ke bawah? Negatif, berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Jadi titik koordinatnya sama dengan min 4, min 1. Atau mengasah kemampuan kalian terhadap materi angka yang telah saya ajarkan. Ibu mau kita mengerjakan tugas dan sebelumnya ibu membagi dulu dalam kelompok. Jadi di papan di slide kalian bisa melihat kelompok-kelompok kalian. Sudah bisa dilihat. Jadi kelompok pertama Alvino, Dede, Jenny, Tirsa, Rahmatia. Kelompok 2 Delita, Melsi, Priscilia, Fauzan, Immanuel. Dan yang terakhir kelompok 3 Putri, Mia, Rifail, Yonatan dan Umar. Jadi kalian bisa silakan mencari teman kelompoknya. Oke, sudah sesuai teman grupnya dengan kelompok-kelompok yang di papan? Sudah? Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 2? Oke, kelompok 3? Oke, jadi ibu mau bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Jadi ada 4 masalah yang ada dalam LKPD ibu ini yang akan saya bagikan. Kemudian nanti untuk memaparkan hasil kerja kalian, tidak hanya ketua kelompok yang memaparkan ya. Jadi siapa saja yang saya tunjuk dari kelompok yang misalnya Dede atau Delita harus bisa menjawab dengan baik dan benar karena nilainya tergantung dari siapapun yang memaparkan hasil kerja kelompoknya. Jadi mengerti tata cara kerjanya hari ini? Mengerti kan? Mengerti? Mengerti. Semangat dong, semangat. Ini saya bagikan ya, bagikan. Ini nama kelompoknya. Tulis nama kelompoknya, kemudian dijawab dengan baik dan benar. Ketika ada yang kurang jelas dari soal tersebut, angkat tangan. Bilang, Bu, saya tidak mengerti. Atau ada yang kurang jelas dari soal ini. Jadi dilihat dulu LKPD-nya, kemudian bertanya jika ada soal yang kurang jelas. Paham sampai sini? Paham? Paham. Oke. Lembar tempat kalian menjawab ada di belakang ya? Di belakang. Ini dulu kalian jawabnya, ini dulu. Ini kan, ini soalnya. Kemudian di sini kalian tulis jawabannya. Pak? Oke. Jadi yang mana yang dimengerti nih? Ini nomor 1 lah, nomor 1. Oke. Ya silakan dikerjakan, silakan. Semangat. Siapa yang bagus dengan pemaparannya akan diberikan nilai yang tinggi juga.
silakan dikerjakan, waktunya 20 menit dari sekarang. 20 menit dari sekarang. Yang ini juga. Ini agak dekat. Nah, saling bekerja sama ya, jangan cuma satu kelompok yang kerja. Oke, nama kelompoknya ditulis. Dia jawab. Oke, silakan kerjakan. Oh, 3. Aman sementara? Aman. Oke, untuk kelompok yang kena yang kedua dulu nih. Aman sementara kan? Aman? Aman kosan? Untuk yang kelompok 1 bagaimana? Aman? Semangat-semangat kan dalam sekali masa sudah loyo. Dan sudah suaranya. Aman kelompok 1? Aman Dede? Aman? Jadi kalau ini kurang jelas ada tanya ya? Jangan malu-malu. Oke, misalnya ada yang tidak jelas atau bagaimana? Bagaimana Oman? Katakan saja kan kalau ada. Ayo berdiskusi. Diskusi Mel. Jangan ada yang santai-santai, ada yang bagaimana? Jelas? Jelas? Tidak komunikasi ini bukan rumah beratap biru. Jadi kalian ceritakan, oh yang rumah biru ini berada di berapa terhadap sumbu X, berapa terhadap sumbu Y. Jadi kalian bisa temukan titik koordinatnya. Adakah rumah yang beratap biru ini? Ada? Aku sekolah ini. Bagaimana Wan? Jadi yang saya lihat juga bagaimana kita tukar kelompoknya kan? Jangan ada yang santai saja, tidak berdiskusi. Oh tidak, jadi yang mau kita ikut karena kita ini kalian mau tahu sih. Misalnya dia kalau ini misalnya ini yang H ini berada di X nih. 3 toh? 1, 2, 3. Y nya berapa? 0. Jadi titik koordinatnya adalah ini koma 0. Jadi sampai untuk seterusnya begini juga. Lihat titiknya. Sudah mengerti apa dan kelompoknya? Oke. Yang lain ada yang berikutnya kan? Kayaknya kelompok lain Miss lancar jaya.
semuanya kita berbicara ya. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Tentang dulu. Supaya tambah semangat. Jadi kita bahas dulu nomor 1. Kita bahas dulu nomor 1. Kita bisa lihat di LKPD yang di depan. Amati dan analisis serta tentukan kedudukan rumah beratap biru. Bagaimana kalian menjelaskan jawaban kalian? Bagaimana jaraknya atau titik koordinat rumah beratap biru? Jadi saya mau kelompok 1 dulu. Kelompok 1 yang menjawab adalah Jenny. Coba Jenny. Jadi kasih besar soalnya dan supaya jelas. Berdiri. Jadi yang lain menyimak ya, sebetulnya ada jawabannya yang beda. Kalian bertanya kenapa bisa seperti ini, dapatnya bagaimana? Silakan Jenny. Menentukan dan menganalisis dan menyelesaikan masalah tentang kedudukan suatu titik terhadap sumbu X dan Y. Iya. Letak koordinat rumah beratap biru. Cara kami menentukan letak koordinat rumah biru adalah menghitung jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Setelah kami menghitung, kami mendapatkan jarak terhadap sumbu X sama dengan 200 ditambah 800 tambah 400 tambah 200 sama dengan 1600 meter. Jarak terhadap sumbu Y sama dengan 500 ditambah 600 ditambah 400 ditambah 500 sama dengan 2000 meter. Jadi letak koordinat rumah beratap biru adalah 2000,1600. Oke, tentang kelompok 1. Jadi seperti itu ya, harus lantang kalau menjawab. Adakah jawaban yang berbeda? Tidak. Sama. Berapa jawabannya? Jawaban akhirnya. Titik koordinatnya adalah 20,1600. Oke, jadi kita bahas dulu. Jadi untuk mengetahui jarak rumah beratap biru terhadap sumbu X, berarti kita hitung seperti ini kan, 500 tambah 600, kemudian berapa? 400 tambah 500, jadi mendapatkan berapa? Berapa ini? 500 tambah 600 tambah 400 tambah 500, 2.000. Kemudian yang ke atasnya 200 ditambah 800, kemudian 400 tambah 200, seperti itu. Kan jawaban kalian ya, seperti itu kan? Jadi dapatnya 1.600. Jadi letak atau titik koordinat rumah beratap biru adalah 2000,1600 atau 1.600,2000. Yang mana yang benar? Berapa jawaban kalian? 20,1600. Oke, jadi berat semua, tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Ke nomor 2 kita mau menentukan dan menganalisis titik-titik terhadap suku X dan suku Y, dan kita menentukan letak kuadrannya. Jadi untuk nomor 2 ini saya minta kelompok 2 untuk membacakan atau memaparkan hasil mereka. Saya minta Delita. Delita, silakan Delita. Jadi digantangkan sarannya ya. Yang lain menyimak. Siapa berbeda jawabannya? Analisis lokasi gedung yang ada di bawah terhadap sumbu X dan sumbu Y dan letak kuadratnya. Titik lokasi kafe. Jarak ke sumbu X yaitu 5 satuan, jarak ke sumbu Y yaitu 2 satuan, dan kuadrat 1. Taman. Kuadran. Taman 4 satuan dan jarak ke sumbu X 4 satuan dan jarak ke sumbu Y
5 satuan, kuadratnya 2. Titik lokasi pasar, jarak ke sumbu X 2 satuan, jarak ke sumbu Y 3 satuan, dan kuadratnya 3. Titik lokasi sekolah, jarak ke sumbu X yaitu 1 satuan, jarak ke sumbu Y yaitu 1 satuan, dan kuadratnya 4. Titik lokasi lapangan, jarak ke sumbu X yaitu 2 satuan, jarak ke sumbu Y yaitu 3 satuan, dan kuadratnya 6. 4. Titik lokasi minimarket, jarak ke sumbu X yaitu 5 satuan, dan jarak ke sumbu Y yaitu 6 satuan, dan kuadratnya 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah kita mendengar dari hasil jawaban kelompok 2, adakah yang berbeda jawabannya? Atau sama? Sama. Ada tadi saya dengar kuadrat 6. Kuadrat 6, apakah segala dengar atau kuadrat 4? Oh, kuadrat 4. Jadi yang mana tadi yang berada di kuadrat keempat? Apa? Yang berada di kuadrat keempat? Sekolah deh, sekolah. Kuadrat yang berada di kuadrat keempat yang mana? Lapangan. Lapangan? Dan sekolah. Sekolah tidak masuk. Sekolah itu berada di mana? Sekolah di mana sih? Oh, sekolah. Sekolah berada di 1,6. Oh iya, sudah masuk kuadran ke. Oke, ibu salah. Kalau kakak berada di kuadran ke berapa? 1. Kalau taman? 2. Kalau pasar? 3. Oke, jadi hanya lapangan sama sekolah yang berada di kuadran keempat. Kalau lapangan gimana? Minimarnya gimana? Kuadrat 3. Oke. Jadi saya ingat kembali bukan kuadrat, tapi kuadran. Pak? Oke. Kita lanjut lagi ke masalah ketiga. Menentukan suatu titik terhadap titik 0,0, titik asal 0,0. Ya, giliran kelompok 3 lagi yang membacakan hasil diskusi mereka, hasil kerjanya. Jadi mau di dalam kotak ini dipasangkan atau ditulis posisi misalnya D di mana, H di mana, I di mana, seperti itu. Jadi silakan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Saya minta kesediaan free file untuk membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan berdiri. Analisis kedudukan titik terhadap titik asal 0,0. Pasangkan titik koordinat yang disediakan pada kotak yang ada di bidang kartesius. Oke. Yang di sebelah sini apa? H dengan 5,3. 5,3. Oke, benar. Yang lain? Nah, kemudian yang di sini, Rifail. I sama dengan 0,3. Oke, 0,3 berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kemudian yang di sebelah sini. H sama dengan 3,0. H sama dengan 3,0. Kemudian yang di kuadran 2. J sama dengan negatif 3,1. Oke, di kuadran ketiga yang di bawah. F sama dengan negatif 4, negatif 2. Oke, kemudian yang terakhir di kuadran keempat. E sama dengan 2,-3. 2,-3. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, terima kasih Rifail, mewakili kelompoknya. Untuk kelompok lain ada jawaban yang berbeda? Sama lagi. Sepertinya kalian sudah mulai. Saya tanya dulu, kalau dia yang di sebelah sini. Apa tadi titik apa yang di sini, Rifail? Titik apa? I sama dengan 0,3. Nah, 0,3 ini kan
Kan Ibu sudah jelaskan tadi di materi kuadran. Apakah dia masuk di kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat? Ada yang bisa menjawab? 0,3 ini berada di kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat, atau tidak berada di kuadran? Ada yang tahu? Saya jelaskan kembali ya. Sepertinya kalian masih agak bingung di situ. Jadi kalau dia berada di tepat di sumbu-sumbu ini, dia tidak masuk ke dalam kuadran 1, kuadran 2, atau kuadran 3, atau kuadran 4. Jadi diingat itu kan, kalau misalnya kalau 2, kalau 3. Sama kalau misalnya ini 3,0, apakah dia masuk kuadran atau tidak? Ini coba di sini. Ini tadi. Apakah dia masuk kuadran 1 atau tidak? Karena dia terada tepat di sumbu X. Masuk atau tidak? Oke. Kasih keras soalnya masuk atau tidak? Tidak. Kalau yang ini masuk atau tidak? Tidak. Kalau yang ini masuk atau tidak di kuadran? Masuk. Tetap belum. Ada 1, 2, 3, 4, 5 objek yang akan kita cari posisinya terhadap rumah Fitri, rumah Ahmad dengan rumah Sari. Jadi saya minta dulu untuk kafe dengan taman kelompok 1, pasar kelompok 2, sekolah dan lapangan kelompok 3. Oke, jadi yang membacakan adalah Tirsa, coba yang objek kafe, posisi kafe terhadap rumah Fitri, posisi kafe terhadap rumah Ahmad, posisi kafe terhadap rumah Sari, kafe dengan taman. Ya, persilakan Mbak Tirsa berdiri nanti. Objek kafe posisi terhadap rumah Fitri yaitu negatif 3,21, posisi terhadap rumah Ahmad yaitu 7,4, posisi terhadap rumah Sari yaitu 3,9. Objek taman posisi terhadap rumah Fitri yaitu negatif 10,2, posisi terhadap rumah Ahmad yaitu 0,3, posisi terhadap rumah Sari negatif 4,5. Oke, tentang Tirsa. Nah, apakah ada tanggapan dan jawaban lain? Berbeda jawabannya atau masih ada yang pilih jawabannya? Sama. Oke, jadi posisi kafe tadi terhadap rumah Fitri, jadi kita hitung dari rumah Fitri ke kafe. Itu dari rumah Ahmad ke kafe, dari rumah Sari ke kafe. Nah, sekarang yang pasar tadi kelompok 2. Coba kelompok 2, Welsi. Silakan berkenan. Posisi pasar terhadap rumah Fitri. Posisi pasar terhadap rumah Fitri yaitu 8,8, posisi pasar terhadap rumah Ahmad yaitu 2,3, posisi pasar terhadap rumah Sari yaitu negatif 2,2. Oke, tantangan buat Welsi dan kelompoknya. Apakah ada jawaban lain? Sama lagi, sama. Oke, jadi sepertinya sudah mengerti mengenai posisi suatu titik atau suatu lokasi terhadap titik tertentu. Nah, kita lanjut lagi ke sekolah dengan lapangan. Sekolah dengan lapangan, saya minta Putriani yang sekolah dengan lapangan. Posisi sekolah terhadap rumah Fitri adalah negatif 4, negatif 12. Oke. Posisi sekolah terhadap rumah Ahmad adalah 6, negatif 7. Posisi sekolah terhadap rumah Sari adalah 2, negatif 2. Posisi lapangan terhadap rumah Fitri adalah 2, negatif
menentukan dengan tiga. Posisi lapangan terhadap rumusari adalah 4,2. Oke, tangan dulu buat Putri dan Putri juga. Nah, jadi sudah selesai mengenai menentukan dan menganalisis suatu titik terhadap titik tertentu A, B. Yang dipaparkan tadi Putri, adakah yang berbeda jawabannya dari kelompok 3 atau dari kelompok 2? Sama atau tidak? Sama. Nah, tentang membentuk semua menjelaskan dengan baik sekali NKPD yang dibagikan. Nah, sekarang setelah saya mendengar, melihat kerjasama kalian, kemudian bagaimana kalian memaparkan hasil diskusi kalian, jadi saya menentukan kelompok yang paling bagus. Semuanya bagus, tapi ada yang paling bagus. Jadi nanti saya kasih nilainya di penilaian keterampilan, di mana yang saya nilai itu bagaimana kalian membacakan hasil kerja kalian dengan baik. Kemudian hasil kerjanya benar atau salah semua atau benar semua. Dan kerjasama kelompok, karena ada biasa yang kalian dulu saja santai-santai. Jadi kalau kerja kelompok itu harus kerja kelompok, namanya kelompok. Jadi jangan ada yang bersedia dan semuanya jelas bagus, semua bagus. Jadi yang paling bagus menurut ibu, menurut berdasarkan penilaian ibu adalah kelompok 3. Jadi yang kelompok 1 dan kelompok 2 bagus juga, tapi nanti untuk pertemuan selanjutnya dikasih bagus lagi supaya nilainya lebih bagus. Oke, selamat untuk kelompok yang bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan terhadap hasil penjelasan materi yang ibu berikan dan hasil kerja LKPD kalian. Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, Rifail, silakan berdiri nak di situ. Menurut aku, kita bisa mengetahui letak suatu lokasi dengan bantuan sistem koordinat kartesius ini. Dapat mengetahui kedudukan lokasi satu terhadap lokasi lainnya. Terdapat istilah juga, yaitu X sama dengan aksis dan Y sama dengan koordinat. Kemudian terhadap yang 4, letak kuadran. Sekian Bu, terima kasih. Oke, tetap Rifail. Oke. Jadi betul sekali kesimpulan yang dibuat oleh teman kita atau teman kalian yaitu Rifail. Nah, adakah yang mau ditanyakan atau materi yang masih membingungkan? Yang kalian agak masih bingung? Adakah? Tentang apa? Ayo makan kalian masih bingung ya? Ada apa yang kita? Menentukan apa kaitan atau apa ukurannya? Tentang menentukan satu titik terhadap titik tertentu. Oh, menentukan satu titik terhadap titik tertentu. Oke, jadi ibu jelaskan kembali. Nah, coba pandangan depan. Pandangan depan. Oke, jadi bagaimana kita menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu seperti yang dikatakan oleh Nathan, dia masih bingung. Jadi caranya itu kita mulai dari misalnya kita menentukan rumah Yonatan terhadap rumah Umar. Rumah Yonatan terhadap rumah Umar. Jadi kita mulai dari mana? Dari rumah Yonatan atau rumah Umar? Rumah Umar. Jadi untuk menentukan suatu titik lokasi terhadap titik tertentu, misalnya rumah Yonatan terhadap rumah Umar, jadi kita mulai menghitungnya dari rumah Umar. Setelah itu kita dapatkan titik lokasi dari rumahnya Yonatan. Seperti itu. Mengerti Yonatan? Jadi kesimpulan kita hari ini adalah koordinat kartesius itu digunakan untuk membantu kita di dalam menentukan suatu titik atau lokasi. Kemudian ada 4 kuadran tadi, kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3, dan kuadran 4. Yang kita pelajari juga tadi bagaimana kita menentukan kedudukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Terus menentukan titik terhadap titik asal 0,0 dan menentukan kedudukan titik terhadap titik tertentu A, B. Jadi sudah dipahami kan? Sudah? Oke. Ya.
ya. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang rapikan dulu mejanya. Rapikan mejanya dan dijauhkan dulu bukunya. Dijauhkan ya. Nah, sekarang kita mau mengadakan tes evaluasi. Jadi saya menggunakan aplikasi Quizizz. Kemarin kan ini sudah bilang bahwa kalian membawa HP kan? Dan yang tidak pakai HP nanti saya bantu dengan Chromebook. Nah, sekarang angkat semua HP-nya ke meja. Dan yang tidak pakai HP, ambil di sini Chromebook-nya. Oke. Quizizz. Sudah mau Quizizz? Yang di Chromebook sudah? Oke, yang di dalam Chromebook atau yang di HP, tulis kodenya. Tulis kodenya 8000997. Yang tadi sampai langsung di hotspot. Ini lebih baik yang tadi. Ini sudah. Jadi klik mulai. Tulis nama yang betul, nama lengkapnya, namanya. Nama depan saya, nama depan. Masa buku? Namanya, nama depan saja, nama depan. Nama depan saja. Iya. Nama lengkapnya lah, nama lengkapnya yang depan. Iya, langsung apa gabung? Kemudian alat nama. Sudah Putri. Noel sudah masuk. Oke. Kalau ini nama awal. Jangan yang sama kan nama betul. Saya mau nilai. Ini sudah masuk kan? Gabung. Nah, gabung baru masukkan namanya Dede. Masukkan namanya Aruna. Jangan nama palsu lah, jangan nama samaran. Oke, mulai. Oke, sudah diklik mulai. Oke, saya mulai ya. Silakan dimulai. Oke, silakan dijawab. Oke, Jenny sudah menjawab satu nomor yang benar. Aduh, Rifai salah. Yang lain?
Sini saja. Ya, sudah selesai siapa? Oke, ini bersih, purify. Yang lain? Yang lain? Ya, waktu sedikit lagi ya. Jauh. 15, oke, 15 partisipan. 7 selesai. Oke, di Ayolana sudah? Rumah sudah? Oke, ya sudah selesai. Jangan ribut, tenang di tempatnya. Dua sudah? Sudah, jadi aktif sudah. Sudah. Oke. Yang lain? Yang lain? 1 menit lagi. Jangan ribut. Temannya mau mengerjakan juga. Oke? Sudah? 5 nomor dijawab nomornya. Oke? Ayo cepat ayo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, sudah selesai? Sudah selesai semua? Sudah? Sudah kan? Sudah. Oke. Semuanya tepuk tangan. Satu lagi yang belum selesai. Ayo Nia. Ayo. Sudah? Oke, jadi yang peringkat pertama Jenny, kedua Tirsa, kemudian Delina. Tepuk tangan. Oke. Jadi yang lain belajar lagi lebih giat. Coba semuanya rapikan dulu. HP-nya simpan lagi kembali. Kita menutup pembelajaran kita hari ini. Kalian akan melakukan refleksi pembelajaran. Bisa dilihat di slide depan. Tuliskan apa yang paling kamu kuasai setelah pembelajaran hari ini. Diam. Kemudian apa yang belum kalian selesai dalam pembelajaran ini dan apa yang masih dibutuhkan dari pembelajaran hari ini. Ya, silakan ditulis. Ayo, saya kasih waktu 2 menit. Apa yang paling kamu kuasai, apa yang belum kamu kuasai, apa yang masih membingungkan. Setelah selesai, dikumpul di depan meja ibu.
menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Menentukan kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ibu mau kalian untuk mempelajarinya di buku paket kalian. Kemudian nantinya cari juga materi-materinya di Google supaya nantinya ibu bisa kalian bisa memberikan ibu pengumuman dari yang kalian pelajari terkait materi pertemuan selanjutnya. Oke, jadi semuanya merapikan mejanya dan menyimpan bukunya di dalam kelasnya. Yang kelompok taruh di meja saja, yang kelompok taruh di meja. Nah, sudah selesai? Sudah? Oke, jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalian sudah tahu penggunaan sistem koordinat, bagaimana cara menentukan titik suatu lokasi dan lain-lain sebagainya. Untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, selanjutnya kembali lagi kepada kelas untuk memimpin kita di dalam doa penutup. Ya, silakan Melita. Mari kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Telah selesai. Oke, amin. Sudah selesai. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.